Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa henti selalu memberikan kepada hamba-hambanya, mengaruniakan kepada kita sebagai hambanya kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyaknya, yang tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang itu mungkin kita tidak pernah memintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi Allah tetap memberikan kenikmatan yang kita butuhkan itu tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu kita sebagai hambanya Allah, hendaklah kita senantiasa bersyukur terhadap kenikmatan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan, jangan sampai kita justru malah kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menginginkan kepada hambanya yaitu satu hal. Ketika kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, maka Allah meminta kepada kita selaku hambanya supaya kita bersyukur terhadap nikmat tersebut. Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita, maka gunakanlah kenikmatan tersebut sebaik mungkin. Gunakanlah kenikmatan tersebut untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakanlah kenikmatan tersebut untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan. Gunakanlah kenikmatan tersebut untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan sampai kita kufur, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, yang oleh Allah akan diancam bagi orang yang ingkar ataupun kufur terhadap nikmatnya dengan siksaan, dengan azab yang sangat pedih nantinya. Salah satu kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita semua adalah kita masih saat ini masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar. Kita sangat diberikan oleh Allah kenikmatan yang sangat besar juga adalah kenikmatan berupa kesehatan zahir dan batin. Sehingga dengan itu semua, dengan kenikmatan yang lain juga tentunya, kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan itu semua kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sangat besar juga kenikmatan saat ini yang kita rasakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengizinkan kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan salah satu bulan yang sangat mulia. Kita oleh Allah masih dipertemukan dengan Sayyidus Syuhur, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat dinanti-nantikan, bulan yang sangat ditunggu-tunggu kedatangannya oleh setiap orang-orang muslim, yaitu bulan suci Ramadan. Yang saat ini kita sudah berada pada hari yang kelima dari bulan suci Ramadan pada tahun ini, yaitu tahun 1445. Itu artinya bahwa bulan Ramadan pada tahun ini sudah berlalu selama 4 hari. 4 hari bulan Ramadan tahun ini sudah pergi, menghilang, meninggalkan kita semua. Dan tidak akan pernah kembali lagi. Kita hanya bisa memohon, kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang 4 hari yang sudah pergi meninggalkan kita diterima oleh Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula berbagai macam ibadah kebaikan yang sudah kita lalui, yang sudah kita lakukan selama 4 hari tersebut juga mudah-mudahan diterima oleh Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin.
Dan kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua masih diberikan kenikmatan panjang umur, diberikan kenikmatan kesehatan zahir dan batin, sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini sampai tuntas sebulan penuh nantinya. Dan juga tentunya kita dibimbing, dimudahkan oleh Allah untuk melakukan berbagai macam ibadah-ibadah yang lainnya juga. Amin Allahumma amin. Di bulan Ramadan seperti saat ini, Allah Subhanahu wa taala sangat banyak memberikan keistimewaan, keutamaan di bulan Ramadan ini yang tidak diberikan di dalam bulan-bulan selain bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah, ampunan di dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, kasih sayang di bulan Ramadan. Allah memberikan pembebasan api neraka di dalam bulan Ramadan. Dan berbagai macam lagi keistimewaan, keutamaan di dalam bulan Ramadan ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Maka daripada itu, orang yang melakukan ibadah, orang yang melakukan kebaikan di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-hambanya yang melakukan ibadah, bagi hamba-hambanya yang melakukan kebaikan-kebaikan di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka daripada itu, jadilah kita orang yang cerdas, yaitu selalu menggunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan lagi amal ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Sesuai dengan tujuan disyariatkannya ibadah puasa Ramadan ialah agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah, agar kita bisa menjadi insan ataupun manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan disyariatkannya puasa, agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak keistimewaan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan ini yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain. Apa saja keistimewaan yang diberikan oleh Allah itu? Maka salah satunya keistimewaan yang diberikan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, yaitu Rasulullah bersabda, "Waman barra walidayhi fi Ramadan." Waman barra, dan barang siapa yang berbuat baik, ya, barang siapa yang berbuat baik. Waman barra walidayhi, barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Barang siapa, kata Rasulullah, yang berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Bagi orang tuanya, ibu dan bapaknya yang masih hidup, maka bersyukurlah. Maka raihlah keridhaan Allah melalui kedua orang tua itu. Jangan sampai justru sebaliknya, ya, mendapatkan kemurkaan Allah karena kemurkaan kedua orang tua. Maka yakinilah seorang anak akan bisa mendapatkan keridhaan dari Allah melalui keridhaan orang tuanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis lain, Rasulullah menyebutkan ridallahu fi ridal walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Jadi keridhaan Allah itu bergantung kepada keridhaan orang tua. Jadi kalau orang tuanya ridho kepada anaknya, maka Allah pun akan ridho. Begitupun sebaliknya.
Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah itu bergantung kepada kemurkaan orang tuanya. Jadi di sini ya, kalau orang tua murka, maka Allah pun akan murka. Maka jadilah kita anak-anak yang cerdas. Anak yang cerdas itu akan senantiasa mencari keridhaan dari kedua orang tuanya. Apalagi seperti saat ini yang kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Maka jangan sia-siakan bulan Ramadan ini untuk kita meraih pahala sebanyak mungkin, untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa man barra walidayhi fi Ramadan. Dan barang siapa, kata Rasulullah, yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang tuanya masih hidup, alhamdulillah, jangan sia-siakan mereka. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Ya. Wa man barra walidayhi fi Ramadan, kata Rasulullah. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan seperti saat ini, yang kita sudah berada di hari yang kelima, maka ke depan jangan sia-siakan lagi bulan Ramadan ini. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini. Berbuat baik. Kalau kedua orang tuanya, ibu bapaknya masih hidup, berbuat baiknya itu bagaimana? Doakan mereka. Ya, berikan sesuatu yang mungkin menjadi kesukaannya. Jika kita diberikan rezeki, keluasan rezeki, kelebihan rezeki, maka jangan lupa, apalagi seperti sekarang bulan Ramadan, belikan mereka yang menjadi kesukaan mereka. Bahagiakan mereka. Jika kita berada dari tempat orang tua kita jauh, maka kalau kita tidak bisa datang silaturahim secara langsung, maka saat ini zaman sudah canggih, bisa kita telepon. Agar mereka senang ya, mendengar suara anaknya. Apalagi bisa video call seperti sekarang. Video call mereka. Jangan sampai memutuskan hubungan dengan orang tua. Meskipun kita berada di tempat yang jauh. Mungkin kita berada di tempat yang beda kabupaten, berbeda provinsi, atau mungkin berbeda negara. Tapi jangan sampai memutuskan hubungan dengan kedua orang tua. Kalau kita memang sempat bisa untuk silaturahim secara langsung, maka datangi mereka. Datangi mereka silaturahim. Cium tangannya. Ya, cium tangan mereka. Itulah orang tua kita yang sudah membesarkan kita selama ini. Tanpa ada mereka, kita pun juga tidak bakalan ada di dunia ini. Maka daripada itu Rasulullah menyebutkan barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan suci Ramadan. Ya, kalau kita diberikan rezeki lebih oleh Allah, berikan mereka pakaian di bulan Ramadan ini. Berikan makanan yang menjadi kesukaannya. Apapun yang menjadi kesukaan kedua orang tua, sebisa mungkin kita berikan. Ya, bil khusus di dalam bulan Ramadan seperti ini. Bagaimana kalau yang orang tuanya sudah meninggal dunia? Meskipun orang tua kita sudah meninggal dunia, kita tetap masih bisa berbuat baik kepada mereka. Bagaimana caranya? Minimal kita bisa mendoakan mereka. Agar mereka di alamul barzakh sana diberikan kenikmatan oleh Allah, diluaskan tempatnya, diterangi kuburnya, dan dijauhkan dari siksa kubur. Ya. Selain itu apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang mungkin sudah meninggal 2, 3, atau 4 atau lebih lama lagi, ya, yang sudah meninggal 3-4 tahun yang lalu atau lebih lama, maka doakan mereka. Atau kalau tidak, kalau kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, tadarrus Al-Quran, maka bacalah Al-Quran itu, niatkan pahalanya dikirimkan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal itu. Atau kalau kita oleh Allah diberikan keluasan rezeki, diberikan kelebihan rezeki, maka bersedekahlah untuk kedua orang tua. Bersedekah atas nama orang tua, pahalanya niatkan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal itu. Maka masih banyak juga cara-cara yang lain untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik itu masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia.
Intinya bagaimana kita semaksimal mungkin untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, apalagi di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Makanya Rasulullah menyebutkan waman barra walidayhi fi Ramadan. Ini keistimewaan bulan Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan, maka keutamaannya apa? Rasulullah menyebutkan yanalu nazrallahi ta'ala birrahmati. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, keistimewaan bagi anak yang berbuat baik kepada orang tuanya adalah anak tersebut akan dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Jadi anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan, maka anak itu akan mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Anak tersebut akan mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini luar biasa. Subhanallah, keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Bagaimana tuh pandangan kasih sayang? Bagaimana pandangan rahmat itu? Kita saja contoh. Kalau kita sudah sayang sama anak kita, kita pandang anak kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang. Kita sayang benar dengan anak kita. Maka apapun yang diminta oleh anak kita, selama itu kebaikan untuk dirinya dan orang lain juga tentunya, maka apapun yang dimintanya niscaya akan kita berikan kepada anak kita. Begitupun kalau kita sudah dipandang oleh Allah, dipandang oleh Allah kita dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang karena kita berbuat baik kepada orang tua kita, maka apapun yang akan kita minta kepada Allah niscaya akan Allah berikan kepada kita. Ternyata tidak hanya itu. Tidak hanya Allah memandang dengan pandangan rahmat, dengan pandangan kasih sayang kepada anak yang berbuat baik kepada orang tuanya di bulan Ramadan. Akan tetapi kata Rasulullah, wa ana kafilun fil jannah, kata Rasulullah, dan aku akan bersama dengan anak tersebut. Aku akan bersama, kata Rasulullah, dengan anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan Ramadan. Aku akan bersama anak tersebut fil jannah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dua keutamaan bagi anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di dalam bulan suci Ramadan seperti ini. Yaitu yang pertama, anak tersebut akan mendapatkan pandangan rahmat, akan mendapatkan pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, akan bersama berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah nantinya. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita, berbuat baik kepada ibu dan bapak kita. Wabil khusus ya di dalam bulan suci Ramadan seperti saat ini. Amin. Allahumma amin.